Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Akmarina, akan membahas tentang peristiwa gerakan 30 September beserta kontroversinya. Bagi kalian generasi milenial yang belum tahu atau baru tahu mengenai peristiwa ini, kalian wajib untuk menonton video saya sampai akhir. Meskipun sudah 57 tahun berlalu, tetapi penting bagi kita untuk merawat ingatan tentang peristiwa gerakan 30 September agar tidak terulang di kemudian hari. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa penculikan dan pembunuhan 7 jenderal. 7 jenderal itu terdiri dari 6 jenderal dan 1 orang letnan 1. Ketujuh mayat dari jenderal-jenderal ini kemudian dibawa dan dimasukkan ke sebuah sumur yang bernama Lubang Buaya. Lubang Buaya berada di sebuah kawasan Jakarta Timur. Penyebab peristiwa gerakan 30 September adalah adanya keinginan untuk merebut kekuasaan yang sah pada saat itu. Pada suatu malam, tepatnya pada malam 1 Oktober 1965 pukul 3 pagi, sekelompok pasukan mulai melancarkan aksinya. Sekelompok pasukan ini mendatangi rumah jenderal-jenderal. Para jenderal itu ada yang ditembak di rumahnya, ada juga yang ditembak di depan rumahnya. Para jenderal itu juga ada yang dibawa oleh pasukan gerombolan orang itu ke Lubang Buaya dan kemudian ditembaki di sekitaran Lubang Buaya itu. Mayat-mayat dari ketujuh jenderal itu kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam lubang atau sumur yang namanya Lubang Buaya itu. Posisi mayat dari jenderal-jenderal itu adalah dengan kepala dimasukkan terlebih dahulu satu persatu sampai akhirnya tertumpuk 7 mayat jenderal. Peristiwa penculikan dan pembunuhan ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Peristiwa ini terjadi juga di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kolonel Katamso dan juga Letjen Sugiono ikut terbunuh karena mereka tidak mendukung gerakan 30 September. Di antara semua jenderal, hanya 1 jenderal yang selamat. Jenderal itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun naas, anak dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang masih berusia 5 tahun yang bernama Adair Mas Suryani harus tertembak oleh segerombolan pasukan gerakan 30 September itu. Setelah mereka membunuh dan menculik para jenderal, mereka kemudian merebut RRI, Radio Republik Indonesia. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pencegahan perebutan kekuasaan dari jenderal-jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Para jenderal itu adalah
gerakan 30 September yang pertama adalah adanya perdebatan mengenai siapa dalang dari peristiwa gerakan 30 September. Kontroversi yang kedua adalah bahwa peristiwa G30S adalah pembelokan sejarah. Sejarah tidak boleh dibelokkan, tapi sejarah itu harus ditulis sesuai dengan fakta yang ada, fakta yang sesungguhnya. Kontroversi selanjutnya adalah mengenai adegan pencokelan pada sebuah jenazah korban gerakan 30 September. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Seorang dokter forensik bersaksi bahwa adegan yang ada di dalam film yang kita ketahui tidak sesuai dengan fakta yang ada. Profesor Dr. Arif Budianto mengemukakan dalam kesaksiannya di dalam buku Fakta dan Rekayasa G30S menyatakan bahwa tidak adanya pencongkelan pada mayat jenderal-jenderal itu. Adapun apabila ditemukan jenazah jenderal yang matanya sudah tidak menempati posisi, itu disebabkan karena kepala mereka berada di bawah ketika dimasukkan ke dalam lubang buaya. Sehingga kepala mereka harus terendam air yang ada di dalam lubang atau sumur tersebut. Profesor Dr. Arif Budianto juga menyatakan kalau ketujuh jenderal pahlawan revolusi itu tidak sama sekali dianiaya. Ketujuh jenderal revolusi itu murni hanya ditembaki saja oleh gerombolan gerakan 30 September. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai gerakan 30 September, namun peristiwa gerakan 30 September memberikan pelajaran yang berharga kepada kita agar peristiwa naas ini tidak terulang di kemudian hari. Demikianlah gerakan 30 September ini untuk dijadikan pelajaran. Soekarno pernah berkata kepada ajudan Maulwi Sailan, biarlah sejarah itu yang membuktikan siapa yang sebenarnya benar atau salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.